Hebat ya, jangan kita sampai dibilang hebat, nanti iblis itu apa namanya ya, mengganggu kita sehingga kita menjadi orang yang sombong dan kita jatuh hanya kerikil yang kecil ya. Kita tidak terluput dari kesalahan, tapi ketika kita gampang, mudah minta maaf, mudah minta ampun, mudah juga memaafkan, mudah juga mengampuni, di situ berkat itu turun atas kita. Haleluya. Ya, jadi mari hati kita, walaupun memang betul GBI Gopir hebat, kan begitu kan, luar biasa semangatnya dalam membangun rumah ibadah, dalam memuji Tuhan, menari-nari, bersorak-sorai. Saya lihat dalam baptisannya rame, itu tanda pertobatan. Tapi jangan sampai dipakai iblis, kita sombong dan kita jatuh. Biarlah Tuhan Yesus yang hebat. Katakan Tuhan Yesus hebat. Tuhan Yesus hebat. Nah, ketika kita kembalikan pujian ini kita kembalikan sama Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus akan memberkati kita dan akan memakai saudara lebih baik dari hari ini. Amin. Lebih hebat daripada hari ini. Amin. Lebih besar daripada hari ini. Amin. Dan kita sebagai orang-orang tua, ingat nih, ini perlu diingat nih, sebagai orang-orang tua kita harus mempercayakan kepada anak-anak kita kelak nanti. Kita ini kan merintis, anak-anak kita kelak nanti lebih hebat, lebih dahsyat, lebih luar biasa daripada kita sebagai orang tua. Yang setuju katakan amin. Amin. Bagaimana Daud dipakai Tuhan yang luar biasa. Dia gampang hancur hati, gampang mudah mengampuni, memaafkan, mudah juga dia untuk mencari Tuhan. Ya. Tapi Daud nggak sombong. Mudah juga dia menghancurkan dengan dengan ketepel atau umban sebuah batu kerikil untuk menghancurkan siapa yang tahu? Goliat yang gagah perkasa, pakai F16 ya, mungkin tombaknya lebih besar, pedangnya lebih besar, tapi tumbang di tangan Daud yang kecil. Kenapa ini? Ini menandakan bahwa orang yang disertai Tuhan jangan dilawan. Orang yang diurapi Tuhan, jangan sekali-kali kita menjelek-jelekkan. Kalau kita sudah terlanjur menjelek-jelekkan hamba-hamba Tuhan, siapapun dia, mungkin saudara punya pastor yang lama, gereja yang lama, pendeta yang lama, cukup setelah saudara mendengar firman Tuhan ini, saudara minta ampun, karena siapapun mereka dipercayakan oleh Tuhan. Amin. Amin. Siapapun mereka, ketika kita memaafkan, ketika kita mendoakan hamba-hamba Tuhan, siapapun itu, maka berkat itu padamu dialirkan. Haleluya. Nah, di sini untuk apa? Di sini kita memperbaiki diri kita masing-masing untuk lebih baik daripada hari kemarin. Jangan sama. Ngerti ya? Kalau sama, untuk apa kita ada di sini? Mengerti? Artinya apa? Kalau dulu di sana kita membohong, ya di sini jangan membohong lagi. Amin. Kalau dulu di sana kita sombong, di sini jangan lagi. Amin. Ini yang namanya mau berubah. Amin. Ini yang namanya mau berubah.
Karena apa? Karena umur kita di dunia ini gak lama. Saya bolak-balik soal umur. Saya tiap hari merenungkan umur, menghitung hari-hari. Hari-hari bertambah hari, bertambah minggu, bertambah bulan. Kita nggak ada yang makin muda. Ada yang makin muda? Saya ngaca di depan kaca saya ngomong sama istri saya, "Mah, kok kayak keriput ini di mataku ini sebelah bawahnya sama ini. Padahal aku masih remaja loh, Mah." Tapi keriput. Artinya apa? Kita tidak bisa membohongin diri kita. Ngerti ya? Tidak ada kita walaupun punya uang, Indomaret dan Alfamart tidak menjual umur. Ada yang jual umur di Indomaret? Beli umur Pak berapa? 15 tahun. Kalau bisa beli umur enak kali ya. Di Indomaret pakai online. Ding ding ding, umurku udah tambah 15 tahun. Artinya apa? Kita sama-sama setelah di atas tanah, kita akan dikubur di bawah tanah. Ngerti ya? Apa yang kita sombongkan coba? Apa yang kita banggakan? Cantikmu, nih yang cantik-cantik bedak itu kembali kepada tanah. Yang ganteng-ganteng kembali kepada tanah. Saya menyadarkan supaya kita semuanya untuk tetap apa ya? Hati ini hamba kita semuanya. Amin. Amin. Ketika kita ini penting sekali hal yang ini, belajar seperti Daud. Artinya apa? Ketika Daud tetap menjaga kerendahan hati, Daud dipercayakan, yaitu anaknya siapa namanya? Salomo. Katakan Salomo. Membangun kerajaan yang lebih besar daripada yang dibangun oleh Daud. Hikmatnya tidak melebihi bapaknya. Artinya itu hikmat Daud itu lebih besar gitu. Kekayaannya, kepercayaannya, tanggung jawabnya. Haleluya. Iya. Jadi anak-anak tadi yang di depan tadi itu anak-anak berharga. Masa depan. Dan masa depan itu dia seperti anak panah. Tergantung siapa yang memegang busurnya. Halo. Tergantung siapa yang memegang busurnya. Anak panah dia mau melesat nancap kemanapun dia siap menancap. Kita ngarahkan dia kemana? Kita arahkan kemana ini anak panah ini? Karena kita yang memegang busurnya. Orang tua yang memegang busurnya. Haleluya. Oleh sebab itu engkau yang memegang busurnya jangan salah sasaran. Dia nancap saja tuh kemana-mana itu anaknya. Dia nggak peduli. Itulah anak muda. Itulah generasi. Tapi kita harus mengawal dengan doa, mengawal dengan mengajar, mengawal dengan membimbing, mengawal dengan apa lagi ya? Memberikan teladan, katakan teladan. Teladan tentang penundukan, teladan tentang kesetiaan, teladan tentang pengorbanan, teladan tentang menabur, teladan tentang organisasi dan sebagainya. Dia melihat bapaknya, dia melihat ibunya, dia melihat pemimpinnya. Kita lanjutkan. Itu baru pembukaan. 4 hal penting yang harus kita lakukan sebagai jemaat yang taat. Yang pertama, kita belajar di dalam Mazmur 84. Ya. Mazmur 84 ayat 1 sampai berapa ini ya? Sampai 9. Sudah ketemu? Kita baca yuk. Judulnya apa? Mazmur 84. Rindu kepada kediaman Allah. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Kitib. Mazmur Bani Korah. Ayat 2 sama-sama yuk. Betapa disenangi tempat kediamanmu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur
karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang tempat menaruh anak-anaknya pada mesbah-mesbahmu ya Tuhan semesta alam, ya Raja dan Allahku. Berbahagialah orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus apa? Memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah apabila melintasi lembah Baka. Ini tentang penderitaan. Mereka membuat menjadi apa? Bermata air, bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama. Ya, dah sampai di situ ya. Yang pertama, ya 4 hal penting yang harus dilakukan oleh jemaat, yaitu setiap hari merindukan Tuhan. Haleluya. Ada di sini satu hari aja nggak rindu sama istri kita, atau tidak ada rindu, nggak ada rasa lagi Pak Pendeta, nggak ada rasa lagi Pak Pendeta. Waduh, ini perlu dikonseling ulang, ya gitu kan? Jadi kenapa nggak ada rasa lagi? Habis Pak Pendeta. Apa? Saya nggak mau melanjutin. Artinya kita perlu bertobat. Masa dengan pasangannya nggak ada rasa lagi? Di mana cintamu yang dulu? Di mana rindumu yang dulu? Kau ucapkan apa? Engkaulah matahariku, bintangku, katanya kan gitu kan? Yang gombal-gombal dulu. Kenapa sekarang nggak ada rasa lagi? Halo. Tuhan cemburu kalau kita nggak ada rasa dengan Tuhan. Memuji Tuhan nggak merasakan hadirat Tuhan. Menyembah Tuhan nggak ada rasa hadirat Tuhan. Bahkan nggak bisa lagi keluar air mata bersama Tuhan. Padahal Tuhan baik sama kita. Tuhan menjaga engkau, memberkati engkau, menyembuhkan engkau, memulihkan engkau, mengawal engkau, memberikan pekerjaan yang baik buat engkau. Kok nggak ada rasa lagi sama Tuhan? Lagu Nias sudah dinyanyikan, nggak rasa juga. Lagu Jawa udah dinyanyikan, nggak rasa juga. Lagu bahasa Inggris sudah dinyanyikan, nggak rasa juga. Perlu bertobat. Bukan lagunya yang salah, betul? Bukan lagunya yang salah. Mau lagu Nias, lagu Batak, lagu bahasa Inggris, lagu Jawa, lagu bahasa Indonesia, kalau hati kita rindu sama Tuhan, kita menyanyikan aja, kita merasakan bahwa Tuhan itu hadir. Tuhan itu ada di dalam hidupmu. Jadi kalau Tuhan itu hadir, engkau bahagia banget ketemu Tuhan. Lewat apa? Lewat engkau memuji Tuhan, lewat engkau menyembah Tuhan. Walaupun pakai kidung jemaat ataupun lagu-lagu Pentakosta, nggak masalah mau cara apa saja. Tapi engkau bisa merasakan bahwa Tuhan itu ketika dipuji, ketika disembah, Dia betul-betul ada di tempat ini, betul-betul ada di rumahmu, betul-betul ada di dalam hatimu. Kalau engkau bisa merasakan kehadiran Tuhan, engkau habis-habisan dengan Tuhan, engkau mati-matian dengan Tuhan, engkau rela berkorban untuk Tuhan. Karena bersama Tuhan itu indah. Amin. Dikatakan tadi, berbahagialah orang yang diam di rumahmu terus menerus. Di ayat 5. Ayat 6, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau. Ayat berapa tadi? Jiwaku hancur karena merindukan. Saking rindu. Saking rindu. Ya. Hancurnya bukan hancur sedih. Ya. Bahagianya bukan bahagia gimana, tapi karena betul-betul sayang sama Tuhan, begitu loh maksudnya.
Amin. Ini yang harus kita jaga setiap hari. Ya, sehingga waktu sambil kerja pun, sambil nyangkul, sambil nyari kara-kara, sambil dodos, izin dodos ya, sambil dodos, kita bisa merasakan seperti Daud ketika Daud mengembalakan domba hanya 2 ekor, dia pakai seruling. Ya, dia bisa nyanyikan, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Gak ada yang melihat, gak ada yang melihat. Cuman domba itu dia makan rumput 2. Karena domba itu mendengar lagu-lagunya Daud sebagai gembalanya. Domba itu gemuk. Yang melihat hanya Tuhan sama Daud. Jadi ketika kita memuji Tuhan, mencari Tuhan, berdoa sama Tuhan, engkau sambil dodos, gak ada yang tahu. Engkau sambil cari kara-kara, gak ada yang tahu. Tapi Tuhan melihatmu. Amin. Tuhan melihatmu, Tuhan gak buta. Ini penting. Haleluya. Ini yang terus dijaga. Ya. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, kita belajar di dalam Matius 22, ya. Matius ayat 39, ya. Ayat 39, ya. Ayat 39. Oke? Sudah ketemu? 1, 2, 3. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, 4 hal penting yang harus dijaga, yang harus dipraktekkan setiap hari. Yang pertama, kita harus rindu sama Tuhan. Yang kedua, kita harus rindu sesama manusia. Amin. Sama Tuhan rindunya full gas. Sama sesama manusia juga kita rindu. Artinya apa? Kita sesama manusia itu mengasihi. Mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih mengasihi kepadaku, bukan hanya Pak Yanto saja yang bisa menggendong ibu-ibu. Ada di sini ibu-ibu yang digendong Pak Yanto? Hah? Yang mana dia? Bukan anak gadis tuh ya? Yang digendong di foto itu? Ya. Maksud saya bukan hanya Pak Yanto saja, maksudnya saya Pak Yanto sebagai teladan, engkau harus mengikuti gitu loh. Mengerti? Ketika kita sakit, siapa yang nolong kita? Siapa yang nolong kita? Ayo jawab. Ya Tuhan itu otomatis. Saya nggak ngomong lagi Tuhan. Sesama kita, siapa sesama kita? Sesama yang sakit atau yang sehat? Yang sehat. Kalau yang sehat saja nggak mau ngunjungin, artinya yang sehat itu sakit atau gimana? Yang sehat itu sakit dia kalau dia nggak mau ngunjungin, nggak mau gendong. Siapa yang sakit, siapa yang sehat jadinya? Masa yang sakit malah bisa ngunjungin yang sehat? Terbalik itu enggak, Pak? Terbalik. Ada itu di sini? Enggak ada. Enggak ada di sini ya. Soalnya lupa saya alamatnya. Ya. Lupa saya alamatnya. Di sini baik-baik semuanya. Ya. Iya. Itulah yang perintah yang harus dilakukan oleh kita untuk menjaga. Perhatikan hari ini, siapa saja jemaat GBI Gobir sudah ada belum pendataannya? Didata, ya. Artinya apa? Satu sakit, kita merasakan sakit, begitu maksud saya. Mengerti? Bukan pura-pura nggak tahu.
Nanti pura-pura nggak tahu, pura-pura nggak tahu dan pura-pura sibuk. Oke lah, saudara sibuk nggak bisa kunjungin, tetapi engkau bisa mengirimkan, menitipkan berkat, entah itu susu, entah itu duit. Maaf ya, aku sibuk Pak, Bu, aku ada kerja, aku ada inilah aku titipkan, kasihkan sama yang sakit itu. Itu kan bisa dilakukan oleh yang sehat, betul? Ya. Ini menjaga, yang harus kita jaga. Yang pertama, setiap hari kita merindukan Tuhan. Yang kedua, setiap hari kita harus merindukan sesama kita sehat. Amin. Di dalam Mazmur 133, di situ hidup rukun. Tuhan memerintahkan apa? Berkat. Baca Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Di situ kehidupan yang rukun, suami istri yang rukun diberkati, orang tua yang rukun dengan anak diberkati, menantu sama mertua. Ini biasanya menantu sama mertua ini, ya menantu sama mertua, ya harus rukun karena di situ berkat. Saya Bu Gembala ini. Dulu sebelum nikah, saya tanggung jawab kepada orang tua saya. Setelah saya tamat SMA, saya kerja, dan sampai hari ini saya bertanggung jawab untuk orang tua saya. Tapi beda tanggung jawabnya setelah nikah. Saudara boleh lihat, ketika kami udah menikah, kami beda. Siapa yang memperhatikan orang tua saya? Yang memperhatikan orang tua saya adalah istri saya. Saya bertanggung jawab memperhatikan orang tua dia, karena saya menantunya. Ya, saya bertanggung jawab. Saya akan ngomel kalau saya untuk memberi sesuatu kepada mertua saya tidak boleh sama anaknya sendiri, karena saya tanggung jawab kepada mertua saya. Jadi kalau ini rahasia nih, rahasia menantu. Kalau engkau mau disayang oleh mertua, caranya begitu. Gini, ngerti? Silang, memperhatikannya silang. Tapi sebelum nikah, begini, masing-masing anak sama orang tua. Setelah nikah gini, istri saya memperhatikan orang tua saya memperhatikan mertua saya. Jadi begini, jadi saya jadi menantu idaman. Istri saya juga menantu idaman. Baik kali menantuku ini. Padahal aminnya yang ngatur. Mama perhatikan orang tuaku, biar aku perhatikan orang tua mama. Nah, begitu caranya. Jangan masing-masing sembunyi-sembunyi, ngirim duitnya sembunyi-sembunyi. Nanti ketemu, ketahuan, berantem kalian. Iya, berantem kalian. Kenapa kau kirim sama orang tuamu? Kok orang tuaku enggak? Nah, saudara. Jadi saudara perhatikan, menantu yang perhatikan orang mertua, ya. Amin. Supaya apa? Supaya hidup rukun, Tuhan memerintahkan berkat. Yang kedua, yang ketiga, 2 Korintus 9 ayat 6. Yang ketiga, 2 Korintus 9 ayat 6. Sudah ketemu? Yang keras ya. 1, 2, 3. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Oke, titik. Maksud saya begini, ayat ini, firman ini bukan asal-asalan. Jadi kita nggak boleh komplain, nggak boleh marah kalau kita nabur sedikit, mengerti? Karena Tuhan ya Tuhan, begitu ya. Firman-Nya
ya dan amin. Kalau engkau mau diberkati banyak, ya tabur aja banyak. Enggak ada yang melarang. Saya mau tanya, nabur sedikit ada yang melarang nggak? Enggak ada yang melarang. Kenapa engkau marah dengan orang yang diberkati banyak? Di dunia ini banyak orang kaya. Di Pekanbaru juga banyak orang kaya. Mengerti maksud saya? Belum tentu orang kaya menaburnya banyak. Ngerti maksud saya? Tapi banyak juga orang kaya yang menaburnya sangat banyak, berkelimpahan. Belum tentu orang miskin nggak bisa menabur banyak. Setuju? Setuju? Belum tentu gaji kita pas-pasan, tapi kita tidak bisa menabur banyak. Kalau orang yang mengerti hukum tabur tuai, kalau orang yang mengerti tentang kasih Tuhan, kalau orang yang mengerti tentang ikut Tuhan itu berkorban, walaupun gaji kita pas-pasan, nanti maksudnya dia rela menabur yang banyak. Mengerti? Gak ada yang melarang engkau nabur sedikit dan nabur banyak. Tetapi firman Tuhan dicatat berlaku untuk siapa saja, termasuk untuk pendeta, untuk jemaat, untuk pemuda, untuk pengusaha, untuk pejabat, untuk siapa saja. Firman itu. Amin. Banyak pejabat yang pelit, tapi ingat, banyak juga pejabat yang baik. Tergantung dia menghidupin nggak firman Tuhan ini. Gitu loh. Ada nggak di hatinya firman Tuhan ini? Banyak preman yang baik. Sudah banyak saya ditolong oleh preman-preman. Jadi jangan salahkan semua preman itu jahat. Banyak preman yang baik sekali. Ya. Nah ini harus mengerti. Ya. Yang setuju katakan amin. Amin. Yang pertama tadi merindukan Tuhan. Yang kedua tadi apa saudara? Merindukan sesama, kita saling jaga. Ya. Satu sakit kita merasakan sakit semua, ya kita menjaga. Yang ketiga apa? Menabur. Itu penting. Yang terakhir, Matius 28 ayat 19. Matius 28 ayat 19. Sudah ketemu? Kita baca sampai ayat 20. 1, 2, 3. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dikatakan pergilah, katakan pergilah. Kemana? Hah? Kemana? Ya, katakan cari jiwa. Iya, ini perintah, nggak bisa tahu-tahu. Ya, perintah. Kita di dalam pikiran ini, dalam hati ini sudah mencatat siapa ya orang yang nggak pernah ibadah. Oh begitu. Siapa yang nggak pernah ibadah? Aku pergi ke sana. Gendong kayak Pak Yanto itu. Gendong dia. Pak, dia punya mobil, Pak. Maksud saya itu, walaupun dia punya mobil, kan kenapa dia nggak ibadah? Walaupun punya motor, kenapa dia nggak ibadah? Pasti ada alasan, toh? Betul nggak? Pasti ada alasan. Nah, saudara harus bisa memberikan solusi. Katakan solusi.
gereja, buka jalan saat dia ada jalan. Bagaimana dia caranya bisa datang ibadah? Pergi, ajar. Kan ada ayat 10. Ajar, diajar. Di rumah itu ajar. Kenapa Pak nggak ibadah? Aku sakit hati sama Abel. Dah banyak sekali. Ada 1 karung lebih. Ya kan? Baru saudara masukkan solusimu yang dari hikmat Tuhan itu. Tanamkan, ajar dia, bimbing dia, arahkan dia. Masukkan ke kul. Ya. Masukkan yang dia suka. Ya. Dia buat departemen. Dia suka di departemen mana? Di pria atau di wanita atau di pemuda atau di doa atau di kul atau di tentang media atau di politik atau di apa saudara, wirausaha. Saya sekarang ini lagi menggarap ini bagaimana pelayanan politik, bagaimana anak-anak Tuhan di gereja itu bisa duduk menjadi DPRD. Amin. Harus ada. Jangan mereka terus. Minimal kalau bisa tanamkan 2024 dari GPI Koper ada 1 orang. Oh begitu. Tentu tentang wirausaha. Ya. Bagaimana engkau menciptakan lapangan pekerjaan? Membuat lapangan pekerjaan ya Pak Yanto kan? Dari plastik diubah jadi dolar. Luar biasa kan? Ini nanti saudara bisa menciptakan dari pelatah sawit bisa diubah jadi rupiah. Aku pernah ditawarin lidi kelapa sawit. Lidi kelapa sawit bisa jadi duit loh. Itu dibakar-bakar, ditumpuk-tumpuk. Kan sayang. Nanti maksud saya, kita memikirkan bagaimana kita gereja memiliki wirausaha sehingga gereja itu tidak bergantung dengan persembahan, tapi ada usahanya mensupport pelayanan gereja. Saya lagi mikirkan itu Pak, usaha apa yang cocok? Kira-kira seperti itu. Sehingga tidak bergantung dengan persembahan. Kita bisa membeli mobil gereja, kita bisa membangun sekolah, kita bisa membangun pastori, kita bisa membangun kebutuhan AC dan sebagainya dari usaha yang dilahirkan dari gereja. Pergi jadikan semua bangsamu murid. Lewat engkau duduk di DPR, lewat engkau jadi pengusaha, lewat engkau di seni, lewat engkau jadi pendeta, lewat engkau jadi apa saja, semuanya jadi muridnya Tuhan Yesus. Kita bangkit berdiri. Aku percaya Tuhanku dasar, Kau turun tangan